kerajaan surga, sederhana namun bernilai dan berdampak. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah kehadiran datang ke gereja, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online dengan Facebook GKP Keramat. Untuk itu, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Silakan duduk kembali. Hukum Allah yang diberitakan pada kita diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabdanya di
sesuatu pun mesra. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku perlukan hingga harinya kelak. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Amin. Batu karang yang teduh, kau tempatku berseru. Tak ada satu muka dan kuasa tak menyesal. Kau buktikan dirimu oleh karya-Mu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun jerahanku, tak menghapus dosaku. Hanya oleh darah-Mu Kau selamatkan diriku. Saudara dikasih Tuhan, sungguh suatu anugerah yang begitu indah yang kita terima dari Tuhan ketika kita menerima pengampunan dosa sebagaimana yang diberitakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan
yang diberitakan kepada kita melalui Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 52. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tak henti dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang Immanuel, yang selalu melengkapi hidup kami dengan apa yang kami perlu. Ketika kami hidup ingin selalu dekat padamu. Ketika kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini, Tuhan sapa kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong Tuhan, segala sesuatu yang kami dengarkan biarlah menjadi satu hal yang tertanam di dalam hati dan hidup kami, boleh berbuah dan kami boleh menghadirkan kehidupan yang menjadi berkat bagi dunia ini dimanapun kami berada. Urapilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sehingga semua yang disampaikan hanya apa yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Saudara, kemudian kita lanjutkan dengan 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terbendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah
firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin kita sering mendengar ya tentang sebuah ungkapan. Small is beautiful. Kecil itu indah. Awal mulanya dikemukakan oleh seorang ekonom sebenarnya ya, Schumacher, yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Ya, tetapi kemudian dalam kehidupan secara umum seringkali kita mendengarkan ungkapan kecil itu indah. Tapi apakah bisa semua orang setuju bahwa sesuatu yang kecil itu adalah sesuatu yang bernilai? Sesuatu yang kecil itu adalah sesuatu yang menghadirkan sebuah keindahan. Saya rasa banyak orang yang terkadang atau seringkali, karena banyak ya seringkali tentunya, yang menyepelekan hal-hal yang kecil. Banyak orang yang terbiasa silau, mengagumi ya, dan terpukau dengan sesuatu hal yang besar, yang luar biasa, yang spektakuler. Hal yang kecil, hal yang dianggap sepele, hal yang sederhana, rasanya seringkali tidak diperhatikan atau seringkali diabaikan. Padahal justru seringkali juga terjadi bahwa menyepelekan hal-hal kecil itu memang akan berdampak tidak baik ya. Menjadi suatu hal yang buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan. Ada kisah ketika sebuah kapal katanya hampir tenggelam ya. Kapal yang begitu megah, kapal yang begitu kelihatannya perkasa luar biasa, hampir tenggelam hanya karena apa? Karena salah satu baut yang kecil yang ada di mesinnya itu lepas. Ya, misalkan kita pun mengendarai mobil misalnya ya, ban, ya roda itu sebagai bagian yang penting. Kalau salah satu bautnya yang kecil itu terlepas juga itu berbahaya kan? Ya kan? Jadi sebenarnya kita diajak untuk melihat bahwa semua harus kita pertimbangkan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan harus menjadi bagian yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Termasuk hal-hal yang kecil. Nah sekarang saudara, apa yang kita takutkan sekarang? Ya. Saat ini kita seluruh dunia diserang ya, oleh virus yang namanya COVID itu dengan ukuran yang sangat kecil kan, tapi sangat berdampak ya. Berdampak secara negatif karena ini merubah total kehidupan umat manusia. Merubah segala sesuatu yang kita alami, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga. Kita juga merubah kebiasaan kita. Kita sekarang hidup di era adaptasi kebiasaan baru ya, tidak lagi digunakan new normal katanya. Kalau bagi Indonesia mungkin lebih tepat kalau adaptasi kebiasaan baru, karena ketika bicara new normal orang akan berpikir segala sesuatunya normal ya. Ini diakibatkan oleh virus yang begitu kecil yang sangat merusak kehidupan manusia. Jadi memang benar bahwa hal kecil itu bisa berdampak. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal kecil yang ketika di dalam pembacaan atau tema firman Tuhan pada saat ini, bagaimana dampak yang dihasilkan dari kehidupan kita menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berdampak positif. Inilah yang menjadi panggilan kehidupan kita. Saudara, melalui perumpamaan yang dikemukakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus,
kita melihat memang Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan melihat kapasitas manusia. Ya, segala sesuatu yang Tuhan Yesus ungkapkan, ya, diharapkan oleh Tuhan Yesus bisa dimengerti, bisa dipahami untuk kemudian dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengambil hal-hal yang terlalu sulit untuk dipahami, yang terlalu tinggi untuk dimengerti oleh para muridnya dan para pendengar firman-Nya, termasuk juga kita. Beberapa waktu yang lalu, kemarin juga kita mendengarkan perumpamaan-perumpamaan tentang hal-hal yang memang bukan hal yang asing. Demikian juga ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya pada para murid tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, mungkin biji sesawi tidak semua dari kita pernah melihat. Tetapi bahwa biji sesawi itu adalah benih yang sangat kecil, memang itulah kenyataan. Ya, mungkin cara penyebaran dari pohon sesawi itu memang mungkin sporadis, artinya dia punya spora untuk berkembang biak, ya, serbuk-serbuk yang sangat halus, yang sangat kecil. Ya. Tetapi apa yang terjadi kalau pohon dari benih itu kemudian tumbuh menjadi pohon sesawi, ternyata itu bisa menjadi pohon yang besar. Pohon yang besar yang berguna bagi burung-burung, dikatakan di sini bisa menjadi pohon yang besar di mana burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi dalam ukuran ya yang sangat kecil tetapi bisa kemudian berkembang menjadi sesuatu hal yang sangat berguna, ya, bagi manusia dan bagi burung-burung itu. Nah, kemudian juga Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang ragi. Ragi pasti kebanyakan dari kita sudah kenal, ya, ibu-ibu biasa sudah tahu apa gunanya membuat adonan menjadi mengembang gitu ya. Roti ataupun kue apapun selalu dipakai ragi. Oh yes, ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat adonan mengembang gitu ya. Nah, dikatakan bahwa ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat menjadi khamir seluruhnya. Apa yang mau disampaikan di sini bahwa sedikit ragi itu ternyata bisa mengkhamirkan seluruh adonan. Sedikit pengaruh yang diberikan, ya, sedikit volume dari ragi itu, tetapi pengaruhnya luar biasa bagi keberhasilan, ya, dari roti itu bisa dibuat, saudara. Nah, jadi jelas sekali ketika Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini, Tuhan Yesus mau mengajak kepada setiap muridnya, setiap kita, ya, untuk menghargai segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan pada kita. Bagaimana hidup kita itu adalah sesuatu hal yang harus berarti, yang harus bermakna, yang bisa bermanfaat, yang bisa berpengaruh secara positif bagi kehidupan seluruh dunia ini, seluruh umat manusia. Sesederhana apapun yang dapat kita lakukan, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi suatu hal yang akan berdampak sangat besar kalau kita melakukannya di dalam kesadaran bahwa Tuhan menganugerahkan talenta kepada kita. Tuhan menganugerahkan berkatnya kepada kita dan Tuhan menginginkan bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan segala sesuatu yang kita miliki dengan penuh kesetiaan, ya, dalam konsistensi, dalam ketekunan, karena dari hal yang kecil yang mungkin bukan hanya orang lain menganggap, seringkali kita menganggap diri kita sendiri kok nggak ada daya, nggak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan mungkin, ya, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita mau melakukan apa yang benar, apa yang baik, ya, lakukanlah.
Karena dalam kesetiaan, ketekunan, kemudian kita akan masuk di dalam proses yang terus-menerus kita jalani dengan setia, dan itu akan menjadi suatu hal yang besar, menjadi suatu hal yang luar biasa, saudara. Ya. Semua hidup ini memang berproses. Ya. Ketika kita merasa bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan memilih, sekaligus juga Tuhan melengkapi kita dengan apa yang kita miliki, talenta, kemampuan, kita harus hargai itu dan kita mau mengembangkannya. Kita mau mempersembahkannya untuk melakukan hal yang kemudian pada satu waktu pasti akan luar biasa di dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia. Saudara, ketika ada sebuah pos penginjilan yang berdiri di daerah Cisewu dulu, ya, pos dari GKP Bandung ketika itu, ya, apa yang menjadi awal dari pengenalan orang-orang percaya di sana hanya berasal dari sebuah peristiwa sederhana. Ada seorang nelayan yang pergi ke Bandung, ya, karena mereka untuk menjual kerang-kerang, ya, yang buat mainan anak-anak kalau dulu, ya. Jadi dia membaca sebuah brosur bagian dari firman Tuhan, ya. Dia menjadi penasaran dengan tulisan itu. Dan kemudian dia bertanya, dia datang kepada pendeta Hada, dan kemudian dia belajar mendalami firman Tuhan itu. Kemudian mereka menjadi percaya dan dibaptiskan, dan kemudian berkembang menjadi sebuah pos kebaktian. Dan banyak sekali juga, saudara, kisah-kisah yang menunjukkan bahwa ketika Tuhan mau membuat atau memanggil anak-anaknya atau siapapun menjadi percaya, ya, semua dimulai dari hal yang sederhana. Tuhan menginginkan bahwa kita pun mau menjadi alatnya, mau dipakainya, dan bersedia untuk berproses di dalam kehidupan ini untuk bisa menjadikan dunia ini percaya, untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan tanda-tanda kerajaan Allah bukan cuma masalah futuristik di masa depan, tetapi bagaimana kehidupan manusia ini ada di dalam damai dan sejahtera. Ketika Tuhan Yesus di dalam bagian ini juga berbicara, mengemukakan tentang pukat, ya, hal yang mau Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah bagaimana apa yang akan terjadi di zaman akhir. Memang pukat ini berbicara tentang kehidupan, ya, kehidupan di masa ketika tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah dinyatakan. Dan saudara, apa yang diungkapkan di sini adalah bahwa orang yang mengumpulkan, ya, ikan di pukat itu kemudian juga akan memilih-milih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, jadi dalam perumpamaan ini memang kerajaan Allah digambarkan seperti pukat yang bergerak melintasi dunia dan menjaring orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Dan kita juga percaya bahwa ini adalah suatu proses yang terjadi sampai dengan saat ini. Tuhan yang sudah memilih kita adalah juga Tuhan yang mempercayakan bagaimana kita punya semangat untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada dunia ini. Dan apa yang kita sampaikan adalah apa yang memang dibutuhkan oleh dunia ini untuk mendatangkan, menghadirkan, merasakan damai sejahtera. Semua punya talenta. Semua diharapkan bisa berproses, dan itu membutuhkan kesetiaan. Semua membutuhkan konsistensi dan kesetiaan, dan kita masih ingat
juga tentunya tentang perumpamaan hamba yang setia, ya. Bagaimana ketika tuannya mendapati hambanya itu bisa melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya, tidak dipuji besarnya keuntungannya, tetapi yang dipuji adalah kesetiaan dan ketekunannya. Inilah saudara yang juga hendaknya kita miliki dalam kehidupan ini. Kita setia untuk menyatakan hal yang benar, hal yang baik, supaya hidup kita, kehadiran kita bisa berdampak positif. Misalkan dari hal yang sederhana dalam masa pandemik ini, kita menyetop berita-berita hoax misalnya, ya. Kita tahu bahwa dalam kondisi dan situasi di mana semua orang harus menjaga dirinya dan sesamanya, sangat memprihatinkan bahwa ada juga orang-orang yang tidak peduli. Orang-orang yang mengatakan bahwa ini semua rekayasa atau semuanya tidak benar. Saudara, bisa dibayangkan kalau begitu banyak orang yang bersikap seperti itu, kapan ya pandemi ini akan berakhir? Walaupun memang sekarang belum ditemukan vaksinnya, tetapi kan memang kita bisa menjaga, kita bisa mencoba untuk mengendalikan. Ketika kita menerima berita melalui sosmed misalnya di WA dan sebagainya, jangan dengan serta-merta langsung kita share, ya, atau kabar apapun, gitu ya. Kita harus punya hikmat memilih dan memilah, ya. Karena saya pernah saya pergi ke satu daerah, gitu ya. Mereka heran saya pakai masker, bilang kok takut sekali katanya. Kan itu kan nggak sepenuhnya benar katanya. Itu ada juga rekayasanya gitu untuk menguntungkan pihak tertentu. Tugas kita menjaga diri, menjaga sesama kita supaya tetap sehat, tetap selamat. Itu satu contoh kecil saja. Ada banyak hal saudara yang bisa kita lakukan. Ada banyak perkara yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan kehidupan. Mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah adalah menghadirkan diri menjadi pembawa sejahtera, keselamatan dan sukacita. Marilah kita setia dan konsisten melakukannya dalam segala keadaan dan situasi. Kita punya talenta, kita punya daya, kita punya kesempatan. Sambutlah dan syukurilah. Lakukan panggilan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, marilah kita berdiri. Dan marilah kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama, percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Warta jemaat minggu ini sebagai berikut. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Ibu Pendeta Usanti. Terima kasih. Prokantor dan pemain musik LCD serta video, pengisi pujian, sound system, dan lainnya. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota majelis jemaat selesai ibadah.
informasi ibadah minggu di gedung gereja GKP Kramat. Tanpa mengurangi kerinduan anggota jemaat untuk beribadah di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan, maka ibadah di gedung gereja dapat dihadiri warga jemaat yang berusia 13 sampai 65 tahun, sedangkan yang di luar kategori usia tersebut dapat beribadah di rumah masing-masing. Tetap dipersiapkan ibadah live melalui FB GKP Kramat. Bagi anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit, flu, batuk, atau demam, tidak ada sakit bawaan atau kritis. Setiap anggota jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gedung gereja wajib mematuhi protokol kesehatan, akan diukur suhu tubuhnya, wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang telah dipersiapkan sebelum memasuki ruang ibadah, memakai masker selama ibadah dan segera kembali ke rumah masing-masing setelah selesai ibadah. Majelis Jemaat GKP Kramat tetap mempersiapkan ibadah online melalui FB. Dengan FB akun Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono dan FB GKP Kramat. Ibadah rumah tangga online. Ibadah rumah tangga online akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat secara live melalui FB Pendeta Jemaat Bapak Thomas Raharjo Prihartono. Mohon setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Untuk bidang keesaan dan kesaksian yang sakit dalam pemulihan dan para lansia, Ibu Pratiwi Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Suharti Najiun, Ibu Sri Sukarsi Baiin, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asyati Banyutawa, Bapak Jonathan Aliambar, Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ritayati Danci, Bapak Martin Moroku, Bapak Salam Manalu, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sanira Sairun, Bapak Jasandi Kristanto, Bapak Antonius Sairun, dan Ibu Probosini. Kiranya Tuhan dapat menjamah dan memulihkan. Anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus, majelis mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga jemaat yang berulang tahun. Antara lain Ibu Anggi, Saudara Danela, Saudari Jana, Saudari Gini, Saudari Rahela, Ibu Rina, Saudari Anggita, Saudari Yuli, Bapak Jasa Sardion, Ibu Agnes, dan Saudari Andrea.
Kiranya Tuhan bisa dapat memberkati, dapat memberikan kesehatan dan panjang umur, serta menguatkan pelayanan dalam bergereja. Dan mari kita dukung setiap anggota jemaat yang sakit dalam pergumulan dan lansia. Untuk berita keuangan bisa dibaca sendiri pada warta yang telah disiapkan. Demikianlah warta jemaat sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman yang telah kami renungkan bersama, menyadarkan kepada kami bagaimana Tuhan memanggil kami untuk menghargai kehidupan ini, untuk melihat bahwa setiap kami punya talenta. Hidup kami berarti, sesederhana apapun yang kami miliki menjadi satu hal yang bermakna besar dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika kami mau melakukan segala panggilan Tuhan, menyampaikan kebenaran, kasih, keadilan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali tanpa sadar kami tidak mau mengembangkan apa yang ada pada kami, bahkan sering merasa bahwa kami tidak memiliki apa-apa, kami kurang bersemangat untuk melakukan tugas dan panggilan kami, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tolong Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami selalu setia dan semangat, mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera dalam segala situasi dan keadaan, termasuk dalam masa pandemik ini ya Tuhan. Ketika ada begitu banyak orang yang hidup dalam penderitaan, dalam kekhawatiran, orang yang hidup dalam ketidakpastian dalam segala sesuatu, masalah sosial, ekonomi dan semuanya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami boleh menghiburkan mereka, boleh menguatkan, boleh berbagi kasih dan perhatian ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati semua pihak yang berjuang untuk melawan ataupun juga menghadapi masa pandemik ini, melawan virus yang saat ini tengah mencengkeram damai sejahtera ataupun ketenangan dari begitu banyak manusia di dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk tetap memberikan kepada kami ketenangan, sekaligus juga kedisiplinan, kesetiaan untuk melakukan protokol kesehatan dan melakukan perkara-perkara yang bisa dan menjadi bagian kami untuk kami lakukan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa saat ini jemaat-Mu di GKP Keramat kami hadir di dalam kebaktian onsite, dan kami juga percaya bahwa Tuhan juga tetap menyertai dan menghadirkan sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sementara ini juga harus tetap beribadah secara online. Di antaranya juga para lansia, Ibu Parti Wilegio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtinah Jun, Ibu Sri Sukarsi Bayin, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutala, Bapak Jonathan Aliambar, Bapak Jakar Ria Rikin. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat. Ibu Leni Muhammad Nunito, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Danci, Bapak Martin Moroku, Bapak Salam Manalu,
Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sani Rasairun, Saudara Yosandi Kristiono, Bapak Antonius Sairun dan Ibu Probosini, dan juga mungkin saudara kami yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjamah, menyembuhkan dan menguatkan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Erna, dan Tuhanlah yang memulihkan kesehatan dan Tuhan yang menyempurnakan kesehatannya juga ya Bapak. Kami mau berdoa dan bersyukur dengan saudara-saudara kami yang saat ini atau dalam minggu ini menerima pertambahan usia. Ibu Anggi Yulita Leona, Saudari Daniela Wilona Carmina, Saudari Jene Supasuru, Saudari Gini Sapasuru, Saudari Rashelia Sabatini, Ibu Rina Yulia Yarti Sibuya, Saudari Anggita Trilarasati, Saudari Yulis Susyandari, Bapak Jasa Sardian Saragi, Saudari Agnes Kristiani, Saudari Andrea Sabrina Rio. Biarlah kehidupan yang adalah berkat daripadamu boleh mereka syukuri untuk mempersembahkan kembali kehidupan mereka sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan melakukan pelayanan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di GKP Keramat ini. Berkati Bapak Pendeta Thomas dan seluruh majelis jemaat yang melayani. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah di dalam segala situasi dan kondisi semua jemaat-Mu di sini boleh sehati sepikir, boleh melakukan panggilan Tuhan dengan setia, karena tidak pernah berhenti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian dapat selalu tercipta dan ditingkatkan di dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami yang syarat dengan berbagai pergumulan, kami juga percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong para pemimpin bangsa untuk bisa melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan untuk mengedepankan damai sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh bangsa kami. Tuhan juga memberikan kesadaran kepada semua unsur dari bangsa ini ya Tuhan untuk mau saling menopang, membawa keluar dari segala permasalahan hanya dalam satu tujuan untuk membangun damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Inilah ya Tuhan doa yang jauh dari sempurna yang kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan pada kami demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Matius 5 ayat 7. Dan untuk persembahan, kantong-kantong persembahannya tidak diedarkan seperti biasa, tetapi Bapak Ibu dapat memasukkan amplop yang sudah disediakan ke laci di depan tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Dan atau juga dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat dengan nomor rekening 0800 341848 atau ke rekening BCA atas nama Jeremia Alyambar dengan nomor rekening 3070207655. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 2. Sempurna dan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Bapa berkati persembahan ini dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya semua berkat yang boleh kami terima, itu semua hanya berasal daripada-Mu. Dan ajarkanlah kami, ya Bapa, untuk selalu dapat mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat masih dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah dengan rasa syukur dan sukacita. Jadikanlah kehidupan kita sebagai kehidupan yang bermakna bagi Tuhan dan sesama. Lakukanlah segala sesuatu dengan setia sampai Maranatha. Kita menaikkan pujian. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.